Kemudian Ali pun melanjutkan perkataannya. Demi hakmu ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang dapat mengerjakan sholat 2 rakaat dengan murni karena Allah semata. Dan ingatannya selalu terfokus hanya kepada Allah. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pendapat Rasulullah SAW terhadap orang yang sholatnya tuh terbang, Pak. Orang yang sholatnya tuh ngayal kemana-mana gitu, kayak kita biasanya gitu, iya kan? Dan cerita ini gue kutip dari buku The Great Figure of Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika itu Rasulullah SAW lagi bersantai dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang badui menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Dan bagaimana kisahnya? Let's talk about it. Jadi, waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk berdiskusi dengan para sahabat sambil menunggu datangnya waktu sholat, Pak. Tiba-tiba datang seorang badui. Badui ini itu orang pedalaman Arab. Datang seorang badui mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikum jami'al julus. Salam kedamaian untukmu wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, dan untuk kalian orang-orang yang duduk. Kemudian setelah dijawab dan dipersilahkan, orang Badui ini pun meminta izin untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, Allah telah mewajibkan kepada kita untuk mendirikan sholat 5 waktu. Tetapi pada saat yang sama, Allah menguji kita dengan dunia beserta hal ihwalnya. Maka demi hakmu ya Rasulullah, tidaklah kami mengerjakan 1 rakaat pun kecuali segala kesibukan dunia seringkali merasuk ke dalamnya. Lalu, bagaimana mungkin Allah menerimanya sedangkan sholat itu bercampur dengan kesibukan dunia? Bagaimana caranya supaya saya sholat dengan khusyuk? Lanjut orang Badui tersebut. Mendengar pertanyaan dari orang Badui tersebut, Rasulullah SAW pun tersenyum dengan bijak. Karena tentunya Rasulullah SAW benar-benar mengetahui keadaan orang Badui tersebut. Keadaan orang-orang yang tinggal, hidup jauh dari Rasulullah SAW, entah itu dari tempat dan waktu seperti kita. Namun sebelum Rasulullah SAW sempat menanggapi, Ali bin Abi Thalib pun menjawab duluan. Sholat seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang sholat yang seperti itu. Menanggapi jawaban Ali, Rasulullah SAW pun bertanya, wahai Ali, apakah engkau mampu mengerjakan sholat 2 rakaat karena Allah semata, tanpa terganggu dengan segala kesusahan, kesibukan, dan bisikan-bisikan yang melalaikan? Aku mampu melakukannya, ya Rasulullah, jawab Ali dengan yakin. Tentu Rasulullah SAW benar-benar mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib, para sahabat, atau bahkan kaum muhajirin dan kaum ansor benar-benar mampu dan bisa melakukannya, Pak. Namun, Islam tidaklah turun ke muka bumi hanya untuk mereka, hanya untuk para sahabat dan kaum muhajirin dan kaum ansor semata. Islam turun untuk rahmatan lil alamin, untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Dan karena itu juga Rasulullah SAW tidak ingin membuat kita yang tinggal jauh dari Rasulullah, entah itu dari tempat dan waktu, merasa jauh, merasa terasingkan dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun memberikan sedikit godaan, Pak. Memberikan sedikit godaan duniawi kepada Ali. Wahai Ali,
Jika engkau mampu melakukannya, aku akan memberikan surbanku kepadamu. Engkau bisa memilihnya, yang buatan Syam atau buatan Yaman. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengambil wudhunya dengan sempurna, kemudian mendirikan sholat 2 rakaat. Para sahabat yang hadir di situ benar-benar yakin, Pak. Benar-benar percaya bahwa Ali bin Abi Thalib benar-benar mampu melakukannya. Kemudian setelah sholat 2 rakaat itu ditunaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, wahai Abul Hasan dan Husain, bagaimana pendapatmu? Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menjawab, demi kebenaranmu ya Rasulullah, dengan muka murung. Sesungguhnya aku telah melakukannya pada rakaat pertama tanpa sedikit pun diganggu oleh kesibukan, kesusahan, dan bisikan apapun. Namun, akan tetapi, ketika berada pada rakaat kedua, aku teringat akan janji engkau dan aku membatin. Aku membatin. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan surban Yaman itu, tentulah lebih baik daripada surban Syam itu. Karena apa? Karena pada saat itu surban Yaman terkenal lebih berkualitas, Pak. Lebih berkualitas, lebih halus daripada surban Syam. Kemudian Ali pun melanjutkan perkataannya. Demi hakmu ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang dapat mengerjakan sholat 2 rakaat dengan murni karena Allah semata. Dan ingatannya selalu terfokus hanya kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW pun menanggapi Ali. Wahai Abu Turab, sesungguhnya hal itu terjadi pula dengan yang lain. Sebab khusyuk itu diukur oleh Allah sebatas kesempurnaan manusia. Yang penting ketika pikiran terbawa kepada urusan lain, cepat-cepat kembalikan kepada sholatmu lagi. Tuh Pak, ternyata kita yang sholatnya terbang gitu kan, sholat yang pikirannya itu ngayal gitu, itu udah dipahami oleh Rasulullah SAW, udah dimaklumi oleh Rasulullah SAW. Yang penting ketika kita ngayal gitu, itu cepat-cepat dibalikin, cepat-cepat fokus lagi ke sholat gitu, bukan malah dilanjutin gitu. Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan, dalam mengerjakan sholat, memang hendaknya seakan-akan kita mampu melihat dan berbicara dengan Allah. Tetapi kalaupun tidak mampu, asalkan kita ingat bahwa Allah melihat kita, itu sudah memadai. Jadi Pak, sebenarnya waktu kita sholat itu seakan-akan kita tuh benar-benar berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar tertuju berbicara dan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila tidak mampu, sadar bahwa kita dilihat, disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah cukup, Pak. Itu sudah cukup memadai. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah SAW pun melanjutkan perkataannya, kerjakanlah sholat fardumu dan janganlah kamu berbicara dalam sholatmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat yang dicampur adukan dengan kesibukan-kesibukan dunia. Tetapi tetaplah engkau laksanakan sholatmu dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu setelah selesai sholat. Berarti intinya apa, Pak? Intinya dari cerita ini tuh ada dua, Pak. Yang pertama sholat, begitu. Yang pertama sholat. Entah itu kita khusyuk atau enggak, yang penting sholat, Pak. Jangan ditinggalin. Fardu aja dulu gitu, Pak. Habis itu yang kedua adalah kita nih yang udah sholat gitu kan, jangan banyak gaya, Pak. Jangan banyak gaya. Ali bin Abi Thalib aja yang fokusnya teralihkan sebentar aja udah murung, Pak. Udah sedih gitu dengan sholatnya. Lah kita
Kita yang waktu takbir mikirin arisan, waktu Al-Fatihah mikirin kunci aing di mana ya? Jangan-jangan jatuh, jangan-jangan ketinggalan belum dikunci. Itu udah banyak gaya, Pak. Udah merasa lebih baik dari orang lain. Jangan begitu, Pak. Dan semoga kita dijauhkan dari perasaan-perasaan sifat yang seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira kepada kita umatnya. Aku berikan kabar gembira kepada kalian semua bahwa Allah telah menciptakan 100 rahmat yang disebarkan kepada umatku pada hari kiamat. 100 rahmat. Tidak seorang pun dari umatku, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mengerjakan sholat fardu, kecuali dia akan berdiri di bawah naungan sholatnya itu pada terik panasnya hari kiamat. Nah, jadi sholat kita itu akan menaungi kita pada hari kiamat, Pak. Nah, dalam riwayat lain, Pak, akan ada 100 rahmat tuh. Ada 100 rahmat tuh. Satu rahmat ini diturunkan ke dunia. Diturunkan untuk rezeki kita, untuk kasih sayang kita dari yang muslim maupun non-muslim. Itu satu rahmat tuh, Pak. Apalagi yang 100 rahmat dikumpulkan untuk kita yang mengerjakan sholat fardu. Nah, kita bayangin aja tuh, Pak, bagaimana, Pak. Namun intinya tadi, sholat. Dan bagi kita yang sudah sholat, jangan banyak gaya, Pak. Udah urusan kita aja, nggak usah ngurusin orang, nggak usah menilai orang, gitu ya. Dan itu saja, semoga cerita ini bermanfaat, memberikan hikmah tertentu untuk saya, kamu, dia, kalian, dan mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.